Aku diperlakukan seperti pelayan di istana impiannya, dan ia tega usir aku dari rumah yang kami bangun bersama demi gundiknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari bahkan belum menunjukkan sinarnya yang pertama ketika alarm di ponselku berdering nyaring memecah kesunyian. Jam 5 pagi suara itu seperti pengingat yang tak kenal ampun bagi sebuah rutinitas yang telah membatu. Aku Tiara mengusap wajah dengan kedua tangan mencoba mengusir sisa-sisa lelap yang masih enggan pergi, namun kaki ini sudah bergerak otomatis menuju dapur seolah diprogram untuk segera memulai tugas harian. Dinginnya ubin keramik merambat dari telapak kaki ke sekujur tubuh, tapi aku sudah terlalu terbiasa. Ini adalah kenyataanku sekarang, istri dari Tony, seorang yang sukses dan tinggal di rumah mewah, tapi hidupku berputar di antara kompor, mesin cuci, dan tuntutan yang tak pernah habis. Tony suka telur mata sapi setengah matang. Jangan sampai kelewat matang. Rotinya harus dipanggang sampai kecoklatan, tidak boleh gosong. Kopinya hitam pekat tanpa gula seperti biasa. Gumamku sendiri seperti mantra yang kuhafalkan setiap pagi. Tanganku dengan cekatan memecahkan telur di atas wajan yang sudah panas sambil sesekali melirak ke teko yang mulai mendidih. Aroma kopi dan teh mulai memenuhi dapur, tapi bagiku aroma ini bukan lagi tanda kenyamanan melainkan penanda dimulainya sebuah pertunjukan sandiwara di mana aku harus memainkan peran sempurna. Tak lama langkah kaki yang berat terdengar. Tony masuk ke dapur sudah berdandan rapi dengan setelan jasnya, matanya masih sembab tapi jarinya sudah asyik menari-nari di atas layar ponsel. Jasku yang abu-abu muda yang beli di Singapura itu sudah disetrika belum, Ti? Tanyanya tanpa sekalipun mengalihkan pandangannya dari ponsel. Suaranya datar seperti sedang berbicara pada asisten pribadi. Sudah sayang, aku gantung di lemari paling depan. Jawabku berusaha menahan desahan. Jas itu adalah jas favoritnya dan aku harus ekstra hati-hati saat menyetrikanya, khawatir meninggalkan bekas shine yang akan membuatnya mengerutkan kening. Dia meeting penting sama klien dari Jepang siang nanti. Batinku. Dulu dia akan bercerita dengan semangat tentang meeting-meeting seperti ini, bahkan kadang memintaku untuk menemaninya. Memperkenalkanku dengan bangga, ini istri saya Tiara. Katanya dulu. Sekarang aku hanya mendapat pengumuman sepintas atau lebih sering hanya teks singkat yang berbunyi, "Jangan masak malam ini, ada dinner meeting." Tony baru saja menyuap telurnya. Ketika Ibu Lastri, ibunya, muncul, wajahnya yang selalu terlihat mencermati setiap detail. Langsung menyapu ruangan dan tak butuh waktu lama bagi matanya untuk menemukan kesalahanku. "Tiara." Suaranya mendesis, jari telunjuknya menunjuk ke sebuah titik kecil di taplak meja makan bermotif bunga-bunga putih. "Ini noda kopi kemarin masih kelihatan. Kamu nyuci pakai air saja ya? Harus dikelap pakai pembersih khusus taplak, kan sudah saya bilang berulang kali." Dadaku sesak. Noda itu hampir tidak terlihat, tapi di matanya itu seperti cacat besar yang merusak kesempurnaan rumahnya. "Maaf Bu," jawabku, suara keluar lebih lembut dari yang kuinginkan. "Saya kira sudah bersih, nanti setelah breakfast saya bersihkan lagi." Lastri mendesah dramatis, menarik kursi dan duduk di samping Tony. "Lihat Tony, Ibu sudah capek-capek kasih tahu, tetap saja tidak mempan, dasar tidak bisa diajar." Tony hanya mengunyah dengan santai, matanya masih tertuju pada ponselnya yang terus bergetar. "Sudah Bu, hal kecil begitu saja, yang penting kopinya enak," katanya sama sekali tidak membelaku. Hal kecil, dua kata itu seperti pisau yang menusuk-nusuk. Baginya ini hal kecil, sedangkan bagiku ini adalah pengingat harian bahwa posisiku di rumah ini sangat rapuh. Aku berdiri di sana di seberang meja memandangi mereka berdua, seorang suami dan ibu mertua yang sedang menikmati sarapan yang kumasak dengan peluh. Aku merasa seperti hantu di rumah sendiri, hadir tapi tak terlihat, diperlukan tapi tak dihargai. Rumah megah dengan taman luas dan perabotan mewah ini adalah impian kami dulu, buah dari keringat kami berdua saat Tony masih berjuang dan aku bekerja sambil berhemat untuk bayar DP-nya. Tapi sekarang ia telah berubah menjadi penjara yang indah di mana aku adalah narapidana yang dihukum untuk melayani tanpa henti dan penjaganya adalah orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Hari itu langit di luar tampak begitu cerah, seolah mengejek kegalauan yang menggerogoti relung hatiku. Tony telah berangkat kerja dengan tergesa-gesa. Pagi itu meninggalkan segunung piring kotor di wastafel dan sebuah folder coklat tebal yang tergeletak di atas meja dapur. Aku mengangkat folder itu, tertulis, "Proposal proyek Merkuri." Di sampulnya hatiku berdebar. Tony pasti sangat panik sampai bisa melupakan dokumen sepenting ini. Dia sering bercerita betapa krusialnya proyek ini bagi masa depannya di perusahaan.
Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk mengantarkan folder tersebut ke kantornya. Mungkin dengan sedikit keberuntungan aku bisa mengajaknya makan siang bersama seperti dulu saat kami masih pacaran. Sebuah percikan harapanku yang naif. Aku mengenakan dress sederhana dan merapikan rambut seadanya berharap bisa melihat senyuman hangatnya. Senyuman yang belakangan ini semakin langka diarahkannya padaku. Perjalanan ke kantor Tony terasa menyenangkan. Aku membayangkan ekspresi terkejutnya lalu berubah menjadi lega dan berterima kasih. Terima kasih Tiara, kamu selalu menyelamatkanku, mungkin begitu katanya. Aku sampai di lobi gedung megah itu. Resepsionis yang sudah mengenalku, seorang wanita muda bernama Sari, menyambut dengan senyum yang tiba-tiba terlihat kaku. Selamat siang Bu Tiara, ada yang bisa saya bantu? Siang Sari. Pak Tony ketinggalan dokumen penting ini. Bisa saya antar ke ruangannya? Tanyaku ramah. Sari tampak gugup. Pak Tony sedang meeting, Bu, mungkin bisa saya yang antar. Tidak usah repot-repot. Saya tunggu saja di ruangannya, lagi pula saya ingin memberi kejutan. Jawabku sambil tersenyum berusaha meyakinkannya. Aku berjalan menyusuri koridor yang sudah kuhafal, hati berdebar-debar, bukan karena gugup tapi karena antisipasi akan kejutan kecilku. Saat sampai di depan pintu kayu jati yang megah dengan plakat namanya, kudengar suara tawa dari dalam. Suara Tony dalam dan hangat seperti yang dulu sering ia gunakan untuk menemaniku tertawa, dan ada suara wanita lainnya riang dan genit, suara yang terlalu akrab bagiku, suara Tanti. Dengan hati yang tiba-tiba berdesir was-was kubuka pintu itu perlahan, dan di sana pemandangan itu menghantamku bagai pukulan di ulu hati. Tony sedang duduk santai di kursi kerjanya yang mewah bersandar dengan percaya diri. Tanti sang rekan kerja yang brilian berdiri sangat dekat di sampingnya. Dia tidak hanya berdiri, tubuhnya condong ke arah Tony, dan tangannya dengan kuku yang dicat merah sedang dengan lembut membetulkan simpul dasi Tony, bukan seperti caraku yang canggung tapi dengan gerakan penuh keakraban dan kepemilikan. Dan Tony, dia tidak menolak, dia malah tersenyum, matanya menatap wajah Tanti dengan sebuah cahaya yang sudah lama tidak kulihat diarahkannya padaku. Seperti ini, Ton, jangan terlalu kencang biar terlihat lebih kasual tapi tetap elegan, kata Tanti dengan suara merdu yang dibuat-buat. Kamu memang selalu tahu yang terbaik, Tan, jawab Tony dan suaranya terdengar begitu lengket. Aku berdiri terpaku di ambang pintu. Folder di tanganku terasa semakin berat, dunia di sekelilingku seolah bergerak dalam lambat, dan suara detak jantungku sendiri menggema di telinga. Tony, akhirnya suaraku keluar serak dan nyaris tak terdengar. Mereka berdua menoleh ke arahku, serempak ekspresi di wajah Tony berubah dari rileks menjadi kaget lalu berkerut dalam sikap tidak suka. Tanti di sisi lain hanya sedikit mengangkat alis, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu, malah sebuah senyum tipis yang penuh kemenangan mengembang di bibirnya, seolah dia yang memegang kendali penuh atas situasi ini. Tiara, seru Tony, suaranya meningkat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa tidak telepon dulu? Aku mengangkat folder di tanganku merasa sangat bodoh. Kamu ketinggalan ini proposal Merkuri, kau bilang ini penting. Ya, tapi kamu bisa memberikannya pada resepsionis. Kami sedang dalam sesi brainstorming yang sangat intens di sini. Potongnya, wajahnya masih cemberut. Tanti kemudian melangkah maju, senyumnya semakin lebar. Iya Tiara, kami lagi fokus banget nih menyusun strategi untuk proyek Merkuri. Tony kan lagi gak bisa diganggu, dia menyebut namanya dengan begitu akrabnya. Tapi makasih ya sudah ngantar dokumennya, kamu memang istri yang perhatian. Kata perhatian itu diucapkan dengan nada merendahkan seolah itu adalah sebuah kutukan. Tony menghela napas mengambil folder dariku dengan cepat. Sudah, terima kasih, kamu pulang saja. Oh iya, jangan lupa ibu minta kamu antar jemput dia les piano sore nanti. Jadwalnya jangan sampai keteter. Aku hanya bisa mengangguk, lidahku terasa keluh. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan suami dan rekan kerjanya dalam keakraban mereka. Saat pintu tertutup, kudengar Tanti berkata dengan suara lirih yang sengaja dibuat agar bisa kudengar, "Duh, repot amat sih ya. Gangguan terus." Dan Tony membalas dengan suara yang sama lirihnya, "Biarin, sudah biasa." Kaki ini membawaku keluar dari gedung itu, tapi jiwa ini tertinggal di lantai ruang kerja Tony. Air mata akhirnya tumpah membasahi pipiku. Dalam diam, perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Brainstorming? Atau ini adalah kencan makan siang mereka yang lain? Aku tiba-tiba teringat semua, meeting malam, Tony, semua alasan yang diberikan. Apakah selama ini di balik senyum manis dan kata-kata merendahkan Tanti telah mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikku? Bukan hanya di kantor, tapi mungkin juga di hati suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogotiku lebih menyakitkan daripada segala bentakan dan kritik yang pernah kuterima.
Malam itu aku duduk di tepi tempat tidur kami, tapi sisi tempat Tony sepi dan dingin. Jarum jam telah menunjukkan pukul 11 dan rumah yang megah ini kembali diselimuti keheningan yang mencekik. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Pemandangan di ruang kerja Tony siang tadi terus berputar-putar di kepalaku seperti film tragis yang diputar berulang. Aroma parfum Tanti yang menyengat senyum puasnya, dan yang paling menyakitkan cara Tony memandangnya, semuanya menghantuiku. Aku tidak bisa terus-menerus memendam ini sendirian, aku harus berbicara. Ketika akhirnya ku dengar suara mobilnya masuk ke garasi, jantungku berdebar kencang. Langkah kakinya yang berat mendekat dan dia masuk ke kamar dengan wajah yang tampak lelah. Namun begitu matanya menatapku, kelelahan itu segera berubah menjadi sikap defensif. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas jasnya dan melemparkannya ke atas kursi kebiasaan yang selalu kukeluhkan. "Tony, kita perlu bicara," kataku berusaha menjaga suaraku agar tidak bergetar. Dia mendesah panjang seperti seorang ayah yang sedang menghadapi anaknya yang rewel. "Tiara, aku capek sekali hari ini. Proyek Merkuri ini sangat melelahkan. Bisakah ini ditunda besok saja?" "Tidak Tony, ini penting." Kali ini suaraku lebih tegas. "Aku ingin membicarakan tentang apa yang kulihat di kantormu siang tadi, tentang kamu dan Tanti." Seketika itu juga raut wajahnya berubah, kelelahan itu lenyap digantikan oleh amarah yang menyala-nyala. "Apa? Sekali lagi kamu memulai dengan prasangkamu yang tidak-tidak itu? Aku sudah bilang Tanti dan aku sedang bekerja." "Bekerja?" Batinku rasa sakit dan kemarahan mulai mendidih dalam diriku. Apakah bekerja termasuk membetulkan dasi dengan cara yang begitu akrab? Apakah bekerja sampai harus berdiri sedekat itu? "Tony, aku istrimu. Aku bisa merasakan ketika ada yang tidak beres." "Aduh Tiara, jangan lebay seperti itu," bentaknya, tangannya terangkat seperti sedang menahan kesabaran. "Itu hal biasa. Dia hanya membantuku karena cermin di ruangan itu rusak. Kamu selalu membuat masalah dari hal-hal sepele." "Hal sepele?" Suaraku mulai meninggi, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. "Itu bukan hal sepele bagiku Tony. Dia melihatmu dengan cara yang tidak semestinya. Dan kamu membiarkannya. Kamu bahkan tersenyum padanya." Dia melangkah mendekatiku, wajahnya merah karena marah. "Dengarkan baik-baik Tiara. Tanti adalah partner kerjaku yang sangat brilian. Dialah yang membantuku mendapatkan banyak proyek besar termasuk proyek Merkuri. Tanpa dia mungkin aku masih jadi karyawan biasa. Dia mengerti tekanan kerjaku, ambisiku, sesuatu yang tidak pernah kamu pahami." Setiap pukulannya seperti pisau yang menancap di hatiku. "Apa? Jadi karena aku tidak bekerja di kantormu, aku tidak mengerti apa-apa? Aku yang setiap hari mendengarkan keluh kesahmu, memijat pundakmu yang pegal, menghiburmu saat kamu stres, itu tidak dianggap? Bandingkanlah dirimu dengannya." Hardik Tony tak peduli dengan tangisku yang sudah mulai jatuh. "Lihat Tanti. Dia karir wanita yang mandiri, penuh percaya diri, dan selalu tampil sempurna. Dan kamu? Setiap hari hanya berkutat dengan dapur dan cucian. Pakaianmu pun selalu itu-itu saja. Kamu pikir aku tidak malu saat harus membawamu ke acara kantor?" Pada saat itulah Ibu Lastri yang mungkin telah mendengar keributan kami membuka pintu kamar tanpa permisi. Wajahnya yang keriput terlihat menyimpan banyak tuduhan. "Ada masalah apa lagi ini?" tanyanya dengan suara dingin. Matanya yang tajam menatapku seolah aku adalah sumber dari segala konflik. "Tiara lagi cemburu buta sama rekan kerjaku Bu," lapor Tony kepada ibunya. Seolah aku tidak ada di ruangan itu. Lastri menghela napas dramatis. "Iya, saya sudah menduganya dari dulu. Daripada sibuk mengurus urusan suami yang bukan-bukan, lebih baik kamu belajar masak yang enak. Lihat tadi malam tumis kangkungnya terlalu asin. Tony kan kerja keras, harusnya dia dapat makanan yang layak." Aku terduduk lemah di tepi tempat tidur, merasa seperti diterkam oleh serigala dari dua arah. Air mata mengalir deras di pipiku, tapi tak ada yang peduli. Rasanya seperti tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak bertepi. "Jadi salahku?" bisikku, suaraku parau. "Salahku karena memperhatikan suamiku sendiri? Salahku karena merasa tidak nyaman melihat wanita lain bersikap terlalu akrab padanya?" "Ya salahmu," sahut Tony tanpa ragu. "Salahmu karena menjadi paranoid dan tidak percaya padaku. Dan salahmu karena tidak bisa menjadi istri yang suportif seperti dia." Kata-kata terakhirnya itu seperti pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Di matanya aku telah menjadi beban seorang istri yang tidak bisa memberinya dukungan, sementara wanita lain, Tanti, adalah pahlawan dalam hidupnya.
Aku memandangi wajah suamiku, orang yang dulu pernah bersumpah mencintaiku sekarang berdiri di hadapanku sebagai seorang asing yang kejam. Ruangan mewah yang mengelilingiku tiba-tiba terasa seperti sel penjara yang megah, dan pada malam itu di kamar tidur kami sendiri, aku untuk pertama kalinya merasa sepenuhnya sendiri. Beberapa hari setelah konfrontasi yang menghancurkan itu, rumah kami, atau lebih tepatnya rumah Tony, diselimuti oleh kesunyian yang tebal dan tidak nyaman. Tony menghindariku dan lebih memilih untuk menyendiri di ruang kerjanya di lantai 2 atau berlindung di balik layar ponselnya yang tak pernah lepas. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, dia akan menjawab dengan singkat atau berpura-pura tidak mendengar. Aku merasa seperti hantu di rumah sendiri, berjalan di lorong-lorong mewah yang sepi, hanya diiringi oleh gema kesepian dan luka di hati. Suatu Sabtu sore ketika aku sedang asyik membereskan rak buku di ruang keluarga, bel pintu berbunyi. Hatiku sedikit berharap mungkin ini Tony pulang lebih awal dengan niat baik untuk berbaikan, namun ketika ku buka pintu, yang berdiri di sana dengan senyum lebar dan segelas teh secake di tangan adalah Tanti. Tiara. Wah, lama tidak ketemu. Sapanya dengan riang seolah kami adalah sahabat karib. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh penampilanku, dari rambutku yang diikat sembarang hingga baju rumah sederhana yang kupakai. Aku kebetulan lewat dan ingat Tony bilang kamu suka teh secake ini dari bakery favoritku. Dia menyodorkan kue itu tanpa memberikanku kesempatan untuk menolak. Aku terpaksa menerimanya sambil merasakan gelombang mual yang samar. Terima kasih, kataku berusaha sopan. Tony belum pulang. Oh, tidak apa-apa. Aku justru ingin ketemu kamu, ujarnya sambil menyelipkan tubuhnya masuk ke rumah sebelum kuizinkan. Dia berjalan dengan percaya diri seolah dia adalah nyonya rumah. Matanya mengamati setiap sudut ruangan. Wah, rumahnya selalu rapi sekali ya. Tony memang beruntung punya istri yang jago urus rumah. Pujiannya terdengar seperti sindiran halus. Dia mendekati vas kristal yang baru saja kupoles. Tapi sedikit berdebu nih di sini, katanya mengusap bagian tepi vas dengan ujung jarinya dan memperlihatkan debu yang hampir tak terlihat padaku. Harus sering-sering dibersihkan ya, barang-barang mewah seperti ini butuh perhatian ekstra. Aku menggigit bibir menahan diri untuk tidak menjawab. Duduk Tanti, mau aku buatkan teh? Ah, tidak usah repot-repot, jawabnya sambil duduk di sofa kulit dengan elegan menyilangkan kaki yang ramping. Aku cuma ingin menyampaikan bahwa Tony dan aku akan sangat sibuk minggu depan. Proyek Mercury memasuki fase kritikal, jadi mungkin dia akan sering pulang larut atau bahkan menginap di hotel dekat kantor untuk efisiensi waktu. Kata-katanya seperti tamparan. Dia menyampaikan jadwal suamiku sendiri, seolah dialah sekretaris pribadi atau yang lebih buruk, orang yang lebih berhak mengetahuinya. Aku mengerti, Tony sudah bilang. Bohongku berusaha terlihat tenang. Oh, baguslah. Senyumnya semakin lebar. Kamu tahu Tiara, aku sangat mengagumi Tony. Dia pekerja keras dan sangat ambisius. Aku senang bisa membantunya mencapai potensinya. Dia mendesah puas. Dia seperti berlian kasar yang hanya perlu diasah dengan benar. Rasa mualku semakin menjadi. Dia memang suami yang baik, kataku menekankan kata suami. Tanti hanya tersenyum tipis, matanya berbinar licik. Ya tentu saja, tapi sebagai wanita karir aku memahami tekanan dan ambisinya dengan lebih baik. Kadang dia butuh partner yang mengerti dunia kerjanya, bukan hanya urusan rumah tangga. Percakapan kami terus berlanjut dengan cara seperti itu, penuh dengan senjata halus dan racun yang terselubung kata-kata manis. Setiap kalimatnya dirancang untuk merendahkanku dan menegaskan kedekatannya dengan Tony. Aku merasa seperti sedang bermain catur dengan seorang master, dan aku terus-menerus kalah. Saat dia akhirnya pergi setelah hampir 1 jam menyiksaku dengan kehadirannya, aku merasa kelelahan yang amat sangat. Aku membereskan gelas yang dia gunakan, dan tanpa sengaja mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku membeku. Di kerah jas Tony yang baru saja kujemur dan kupindahkan ke kursi, terdapat noda merah muda yang samar, noda lipstik, dan aromanya aroma parfum Tanti yang khas, bunga yang terlalu manis dan memabukkan masih melekat dengan kuat pada kain itu. Tanpa berpikir panjang, aku menghampiri Tony yang sedang asyik dengan laptopnya di ruang keluarga. Tony, panggilku, suaraku gemetar. Apa ini? Aku menunjukkan noda lipstik di kerah jasnya. Dia meliriknya lalu wajahnya berkerak. Apalagi ini Tiara? Itu pasti dari pelukan selamat datang di kantor. Kamu tahu budaya perusahaan kami hangat dan akrab. Pelukan selamat datang? Batinku tak percaya. Pelukan selamat datang sampai meninggalkan bekas lipstik di kerah? Dan parfumnya ini parfum Tanti Tony. Aku bisa menciumnya. Kamu paranoid, bentaknya menutup laptopnya dengan keras. Aku sudah lelah dengan kecurigaanmu yang tidak berdasar ini. Mungkin itu dari pelukan dengan klien perempuan atau bahkan dari kamu sendiri.
berhenti mencari-cari alasan untuk bertengkar. Aku tidak pernah memakai lipstik warna ini. Dan parfum ini bukan milikku. Bantahku, air mata mulai menitik. Sudah, teriaknya membuatku terkejut. Aku tidak mau mendengar hal ini lagi. Kalau kamu tidak bisa mempercayaiku, itu urusanmu. Jangan tarik aku ke dalam imajinasi sakitmu. Dia berdiri dan meninggalkanku sendirian di ruangan itu. Dengan jas yang masih tergenggam di tanganku, aku terguncang. Aku tahu dia berbohong. Aku bisa melihatnya di matanya dalam cara dia menghindar, tapi dia begitu mahir memutarbalikkan fakta, membuatku merasa seperti orang gila yang berhalusinasi. Malam itu aku berbaring di tempat tidur memandangi langit-langit. Tony tidur membelakangiku, jarak antara kami terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Aku tahu kebenarannya, Tanti sedang memainkan permainan dan Tony entah mengikutinya atau terlalu buta untuk melihatnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku sepenuhnya. Dalam diam sebuah tekad mulai tumbuh, aku harus membuktikan ini. Aku harus membuka mata Tony, atau aku harus menyelamatkan diriku sendiri dari sandiwara memilukan ini. Musim hujan tiba dengan getir dan tubuhku yang kelelahan secara fisik dan mental akhirnya menyerah. Aku terbangun di pagi hari dengan kepala terasa seperti dihantam palu. Tenggorokan kering membakar dan seluruh persendian terasa ngilu. Demam termometer menunjukkan angka 389 derajat. Dunia di sekelilingku terasa berputar ketika aku mencoba untuk duduk. Aku ingin memanggil Tony, tapi suaraku hanya keluar sebagai bisikan parau. Dengan susah payah aku menyeret tubuhku ke dapur, berharap setidaknya bisa menyiapkan sarapan sederhana sebelum mereka bangun. Tanganku gemetar memegang cerek, butuh konsentrasi penuh hanya untuk menuang air ke dalam gelas. Butir-butir keringat dingin membasahi pelipisku, dan aku harus bersandar di meja dapur beberapa kali hanya untuk mengumpulkan tenaga. Tiba-tiba langkah kaki yang keras mendekat. Tony berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya masih mengantuk tapi sudah dihiasi kerutan kekesalan. Tiara, jam segini kok belum siap-siap? Aku kan harus cepat berangkat, meeting pagi ini penting. Keluhnya tanpa sekalipun memperhatikan kondisi fisikku yang jelas-jelas sakit. Aku sakit Tony. Bisikku, suaraku serak. Demam. Dia mendekat bukan untuk merasakan dahiku tapi untuk melihat ke atas kompor yang masih dingin. Lalu, sarapannya bagaimana? Aku tidak bisa ke kantor dengan perut kosong. Kepalaku pusing. Bisa tidak kamu beli saja sarapan di kantor hari ini? Aku benar-benar tidak kuat. Masa masak nasi dan telur goreng saja tidak bisa. Hardiknya membuatku terkesima. Tantis kondangan dia, bahkan saat sakit parah pun masih bisa menyiapkan presentasi untuk klien. Kamu cuma di rumah saja, masak sedikit saja sudah tidak bisa. Nama Tanti lagi dibandingkan lagi, rasanya seperti ditusuk di hati yang sudah terluka. Belum sempat aku membalas, Ibu Lastri sudah muncul dengan wajah masam. Kamar mandi di lantai atas kenapa berantakan sekali? Handuk bersihnya juga belum diantar. Ini jam segini kok masih belum beres. Bu Tiara demam, kata Tony kepadanya, tapi nada suaranya lebih seperti menyampaikan sebuah alasan yang dibuat-buat, bukan sebuah fakta yang perlu dikhawatirkan. Lastri mendengus, matanya menyoraki tubuhku yang menggigil. Demam-demam sedikit saja sudah jadi alasan untuk bermalas-malasan. Dulu saya waktu Tony kecil, meski demam tinggi sekali tetap mengurus rumah dan anak, dasar cengeng. Air mata menitik di pipiku bercampur dengan keringat dingin, rasanya tidak ada yang peduli. Aku istri dan menantunya sedang sakit, tapi yang mereka pikirkan hanyalah kenyamanan mereka yang terganggu. Baik-baik Bu, nanti saya bersihkan. Gumamku menyerah. Aku tahu jika tidak omelan mereka akan terus-menerus menghujam. Dengan kekuatan terakhir aku mengambil sapu dan pel. Setiap langkah terasa seperti mengangkat beban 100 kg. Kepalaku berdenyut-denyut sakitnya saat aku membawa ember berisi air untuk mengepel tangga. Pandanganku tiba-tiba berkunang-kunang, dunia berputar dengan cepat, kaki ini terasa lemas dan tubuhku oleng. Biur. Ember terlempar dari tanganku, airnya tumpah membasahi karpet mahal di lorong. Tubuhku jatuh lemas di lantai, hanya mampu terengah-engah, kepala masih pusing. Tony dan Lastri bergegas mendekat, tapi bukan untuk menolongku. Astaga Tiara, kamu ini bagaimana sih? Teriak Tony, wajahnya merah padam. Karpet impor ini rusak karena kelalaianmu. Lastri ikut memarahi. Dasar ceroboh. Sudah bilang jangan dikerjakan kalau tidak mampu. Sekarang malah bikin masalah baru. Pura-pura sakit lalu buat ulah seperti ini untuk cari perhatiannya. Aku terbaring di lantai basah kuyup oleh air dan keringat sendiri.
dan dikelilingi oleh dua orang yang seharusnya menyayangiku. Mereka berdiri di atasku memandangiku dengan wajah jijik dan kemarahan, bukan dengan wajah keprihatinan. Maaf, isaku lemah. Aku pusing. Pusing? Ya sudah, diam saja di kamar dari tadi. Kenapa harus nekat? Ini semua salahmu sendiri, bentak Tony sekali lagi sebelum berbalik dan pergi meninggalkanku sendirian di lantai yang basah. Aku menutup mata. Air mata mengalir deras. Rasa sakit dari demam tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang diakibatkan oleh kata-kata mereka. Di rumah ini, di keluarga ini, sakitku bukanlah alasan untuk mendapatkan belas kasihan. Itu hanya dianggap sebagai ketidaknyamanan dan kelalaian. Pada saat itu, di lantai basah yang dingin, aku menyadari satu hal dengan sangat pahit: aku benar-benar sendiri. Pekan-pekan setelah kejadian memalukan dan menyakitkan itu berlalu dengan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Demamku telah reda, tetapi luka di hatiku masih terbuka dan berdarah. Tony dan aku seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal yang bersifat fungsional, dan permukaan aku menjalankan tugasku sebagai pembantu rumah tangga dengan efisiensi yang dingin, sementara dia tenggelam dalam dunianya sendiri yang semakin sering melibatkan Tanti. Suatu sore ketika aku sedang membereskan lemari pakaian Tony, sebuah tugas yang kini terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri, dompet kulitnya terjatuh dari saku jasnya. Dengan hati-hati aku memungutnya, dan secari kertas putih yang terselip di bagian kartu kredit menarik perhatianku. Itu adalah nota kredit dari sebuah toko perhiasan mewah yang sangat terkenal, L'Eclat. Nilainya membuat mataku terbelalak, 85 juta rupiah. Jantungku berdegup kencang, campuran antara harapan dan kecemasan yang liar. Apakah ini untukku? Bisik hatiku yang naif. Mungkin Tony akhirnya merasa bersalah, mungkin ini adalah caranya meminta maaf, sebuah permohonan maaf yang mewah untuk semua luka yang telah dia timbulkan. Aku membayangkan kalung berlian yang indah yang mungkin akan dia berikan padaku di hari ulang tahunku, yang tinggal beberapa minggu lagi. Sebuah percikan harapan meski kecil dan rapuh mulai menyala di dalam kegelapanku. Hari-hariku dijalani dengan perasaan campur aduk. Setiap kali bel pintu berbunyi, hatiku berdebar membayangkan kurir pengiriman dari toko perhiasan itu. Namun hari ulang tahunku tiba dan yang Tony berikan hanyalah seikat bunga mawar merah yang terlihat dibeli dengan terburu-buru, dan makan malam di restoran biasa yang sepi tanpa percakapan yang berarti. Tidak ada kalung, tidak ada permintaan maaf, yang ada hanya kewajiban yang dijalankan dengan setengah hati. Terima kasih untuk bunganya, Tony, kataku berusaha menyembunyikan kekecewaan yang dalam. Ya, sama-sama, selamat ulang tahun, jawabnya singkat. Matanya lebih sering menatap ponselnya daripada menatapku. Malam itu setelah Tony tertidur, kegelisahan dan rasa penasaranku mencapai puncaknya. Dengan hati berdebar-debar aku membuka aplikasi media sosial di ponselku. Jari gemetaranku mengetik nama Tanti di kolom pencarian. Akunnya terbuka dan foto profil terbarunya segera menghantamku bagai pukulan di ulu hati. Di sana dengan latar belakang lampu kota yang gemerlap, Tanti tersenyum lebar ke arah kamera. Lehernya yang ramping dihiasi oleh sebuah kalung berlian yang sangat indah dan rumit, sebuah mahakarya yang persis seperti yang kubayangkan dari toko L'Eclat. Captionnya tertulis, "Sometimes the most precious gifts come from the most unexpected places. Thank you for seeing my world. Batu permata blessed unexpected Joe L'Eclat." Dunia di sekelilingku seolah runtuh. Aku terpaku pada layar, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. 85 juta rupiah bukan untuk istri yang telah mendampinginya melalui masa-masa sulit, bukan untuk permintaan maaf, tapi untuk wanita lain, untuk rekan kerjanya, untuk pelakor yang telah meracuni pernikahanku. Air mata tidak lagi mengalir, ada sesuatu yang lebih dalam dari kesedihan yang menguasai diriku, sebuah kenyataan yang begitu pahit dan menghancurkan semua kecurigaanku, semua pertengkaran, semua air mata ternyata benar. Adanya Tony tidak hanya bersikap akrab dengan Tanti, dia memberinya hadiah yang begitu mahal, sebuah hadiah yang seharusnya menjadi simbol cinta dan komitmen dalam sebuah pernikahan. Aku memandangi wajah Tony yang tertidur pulas di sampingku, wajah yang dulu kucintai yang kini terasa begitu asing dan penuh kebohongan. Dia tidak hanya mengkhianati kepercayaanku, dia menginjak-injak harga diriku, membuktikan bahwa di matanya Tanti memang lebih berharga. Dia melihat nilainya seperti yang ditulis Tanti, sementara nilainya sendiri sebagai seorang suami telah ternoda. Malam itu di kamar tidur yang megah yang kini terasa seperti kuburan bagiku, sesuatu dalam diriku mati, rasa cinta, harapan, dan kepercayaan terakhir yang kupelihara semuanya hancur berantakan, digantikan oleh sebuah kepastian yang dingin dan keras. Aku tahu kebenarannya sekarang dan kebenaran itu menghancurkanku sepenuhnya, tetapi juga memberikanku kejelasan yang pahit. Permainan sandiwara ini harus berakhir. Aku tidak bisa lagi memainkan peran sebagai istri yang bodoh dan patuh saat fajar menyingsing.
Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran yang kumiliki terasa seperti bara panas di telapak tanganku membara dan tak tertahankan untuk disimpan. Aku menyimpannya selama 2 hari 2 malam yang terasa seperti siksaan abadi. Setiap detik adalah pertempuran batin antara rasa sakit amarah dan rasa hina yang tak terperi. Aku mengamati Tony yang tetap asyik dengan dunianya, tak sadar bahwa sang pembantu yang dianggapnya polos dan penurut ini telah menemukan senjata pamungkas untuk meruntuhkan tembok kebohongannya. Hari ketiga tekadku sudah membaja malam itu. Setelah aku memastikan Ibu Lastri sudah tidur dan rumah tenggelam dalam kesunyian, aku memasuki ruang kerjanya. Tony sedang duduk di belakang meja kerjanya yang megah berkonsentrasi pada layar laptop. Wajahnya diterangi cahaya biru yang dingin. "Tony, kita perlu bicara sekarang," kataku, suaraku datar tapi berisi tekad baja yang tak tergoyahkan. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan rasa jengkel yang familiar. "Tiara, aku sedang sibuk lihat ini. Laporan untuk proyek Merkuri, bisakah ini menunggu?" "Tidak," jawabku singkat. Aku melangkah mendekati mejanya dan meletakkan ponselku di atas tumpukan dokumen. Di layar yang masih menyala terpampang jelas foto Tanti dengan kalung berliannya. Captionnya yang menusuk hati terbaca dengan jelas. Tony memandangi layar itu untuk sepersekian detik. Aku melihat kepanikan melintas di matanya, tapi dengan cepat digantikan oleh kemarahan. "Apa maksudmu menunjukkan ini padaku?" tanyanya mencoba terdengar tidak peduli, tapi nadanya sedikit bergetar. "Apa maksud MU, Tony?" balasku, suaraku mulai meninggi. 85 juta rupiah untuk sebuah kalung untuk dia. Dia berdiri, wajahnya memerah. "Jadi kamu mengintai dompetku? Kamu memata-matai aku sekarang?" "Aku tidak mengintai. Aku tidak sengaja menemukannya. Dan ternyata kecurigaanku selama ini bukanlah paranoia. Ini kenyataan," teriakku melepaskan semua emosi yang telah kupendam berbulan-bulan. "Kau memberinya hadiah seharga rumah kecil, sementara untuk ulang tahun istrimu kau hanya memberinya seikat bunga yang layu dan makan malam yang hambar. Apa aku tidak pantas mendapatkan lebih, Tony? Apa selama ini pengabdianku, cintaku tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kebrilianan wanita itu?" "Jangan mulai lagi dengan omongan korbanmu, Tiara," bentaknya meninju meja dengan tangannya. "Ya, aku memberinya hadiah karena dia telah membantuku. Dia adalah aset berharga bagi karierku. Dia mengerti ambisi dan tekananku, sesuatu yang tidak pernah kamu pahami karena otakmu hanya sebesar wajan di dapur. Setiap kata adalah cambuk yang melukai. Jadi itulah nilainya? Sebuah aset? Dan aku? Apa aku? Apakah aku hanya perabot yang bisa kau anggap remeh? Apakah aku hanya pembantu yang kau bayar dengan atap di atas kepalaku dan makanan di mejamu? Kamu adalah istriku. Dan seharusnya kamu mendukungku, bukan merongrongku dengan kecemburuanmu yang menyebalkan ini." "Mendukungmu?" Aku tertawa, getir air mata mulai mengalir deras. "Dengan cara apa lagi aku harus mendukungmu, Tony? Dengan membiarkanmu berselingkuh? Dengan tersenyum manis ketika wanita lain memamerkan hadiah mahal dari suamiku? Itukah dukungan yang kau mau?" Pada saat itulah, seperti setan yang diundang oleh keributan, Ibu Lastri membuka pintu. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan kilat kemarahan. "Suara apa ini? Tengah malam berteriak-teriak. Tiara, kamu lagi-lagi membuat keributan," hardiknya langsung menuduh. "Lihat, Bu. Lihat apa yang dilakukan menantumu ini," seru Tony seolah mencari sekutu. Dia menggerogoti dompetku dan menuduhku berselingkuh hanya karena aku memberi hadiah pada rekan kerja. Lastri melirik foto di ponselku lalu mendesis. "Sudah kuduga, daripada bersyukur malah iri hati melihat kesuksesan suaminya. Kamu pikir uang itu mudah didapat ya? Tony bekerja keras, dia berhak memberi hadiah pada siapapun yang membantunya." Aku memandangi mereka berdua, ibu dan anak ini yang bersekongkol melawanku di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindungku. Rasa sakit itu begitu dalam sampai-sampai aku tidak bisa lagi menangis. Yang tersisa adalah sebuah keputusan yang dingin dan pasti. "Jadi ini semua salahku?" bisikku, suaraku tiba-tiba tenang mengejutkan mereka. "Salahku karena mengharapkan kesetiaan dari suamiku? Salahku karena merasa dikhianati? Salahku karena tidak terima diperlakukan seperti sampah di rumahku sendiri?" "Ya, salahmu," teriak Tony kehilangan kendali sepenuhnya. Wajahnya yang tampan itu kini terdistorsi oleh amarah dan ego. "Kalau kamu tidak suka dengan caraku, kalau kamu tidak bisa menerima bahwa ada wanita lain yang lebih berharga dalam hidup dan karierku daripada kamu, maka keluar. Keluar dari rumah ini."
Dia menunjuk ke arah pintu dengan jari yang gemetar ruangan itu, mendadak hening bahkan Lastri terlihat terkejut dengan luapan amarah putranya. Aku terdiam memandangi wajahnya yang tak kukenal lagi. Lalu mataku beralih ke sekeliling ruangan ini, ruang kerja mewah yang kubantu desain di rumah yang kurbangun dengan cinta dan pengorbanan di tengah kehidupan yang kupersembahkan untuknya. Kau mengusirku. Kataku perlahan memastikan, kau mengusirku dari rumah yang kubantu bangun? Dari kehidupan yang kubangun bersamamu? Ya, pulang. Sekarang juga. Teriaknya lagi buta oleh amarah. Pada saat itulah sesuatu dalam diriku patah dan sesuatu yang lain lahir, sebuah kekuatan yang tak kukenal sebelumnya. Aku tidak lagi menangis, aku tidak lagi memohon, aku berdiri tegak memandanginya dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Baik Tony, kataku dengan suara yang tenang namun mematikan. Aku akan pergi tapi ingatlah kata-kataku ini, suatu hari nanti kau akan menyadari apa yang telah kau lepaskan. Kau tidak mengusir seorang tiara, kau mengusir cinta yang tulus, pengorbanan tanpa pamrih dan kesetiaan yang tak kau hargai, dan pada hari kau menyadarinya, semuanya sudah akan terlambat. Aku memungut ponselku lalu dengan langkah yang pasti aku berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Aku meninggalkan suamiku yang berdiri dengan napas terengah-engah. Aku meninggalkan ibu mertuaku yang tercengang, dan aku meninggalkan kehidupan lamaku. Aku berjalan menuruni tangga melewati setiap sudut rumah yang penuh kenangan, tapi kali ini aku tidak merasa sedih, aku merasa terbebaskan. Malam ini tiara yang penurut dan patuh telah mati, dan dari puing-puing kehancurannya seorang wanita baru yang kuat akan segera bangkit. Perjalanan ini baru saja dimulai. Meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun ku sebut sebagai rumah. Aku seperti orang yang berjalan dalam mimpi buruk. Kaki ini melangkah tanpa arah yang jelas, hanya menjauhi sumber luka itu. Sejauh mungkin udara malam yang dingin menerpa kulit, tapi tidak semembeku rasa hampa di dalam dada. Aku tidak membawa apa-apa kecuali ponsel dan dompet berisi sedikit uang tunai. Tas dan barang-barang pribadiku tertinggal, seperti kehidupan lamaku yang kutinggalkan dengan paksa. Setelah berjalan lama dengan kaki yang gemetar, akhirnya aku ke sebuah hotel dengan budget yang terlihat sederhana di pinggiran kota. Ruang lobi yang sempit dan lampu neon yang menyilaukan menyambutku. Petugas resepsionis muda menatapku dengan tatapan penasaran saat aku mendaftar, mungkin karena mataku yang masih merah dan kosong, atau karena penampilanku yang tidak lazim untuk tempat seperti ini. Untuk berapa malam ibu? Tanyanya. "1 malam dulu," jawabku suara serak saat kartu kreditku ditolak. Kartu tambahan yang terhubung dengan rekening Tony yang mungkin sudah dia blokir. Rasa malu dan kepahitan yang baru menyergap. Aku akhirnya membayar dengan uang tunai yang hampir tidak cukup dari dompetku. Kamar hotel itu kecil, pengap, dan berbau disinfektan, tempat yang sangat kontras dengan kemewahan rumah Tony. Aku terjatuh di atas kasur yang keras, dan untuk pertama kalinya sejak konfrontasi air matamu meledak, isakanku mengguncang seluruh tubuh. Di dalam kesunyian kamar yang asing, rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan akan masa depan yang suram menyatu menjadi satu gelombang keputusasaan yang hampir menenggelamkanku. Apa yang telah kulakukan? Kemana harus melangkah? Apakah aku memiliki masa depan? Hari-hari berikutnya adalah kabut yang kelam. Aku pindah ke losmen yang lebih murah, menghitung setiap rupiah dengan cermat. Tabungan pribadiku yang sedikit itu menyusut dengan cepat. Aku mengirim puluhan lamaran kerja online, tetapi tanpa pengalaman kerja yang relevan dalam bertahun-tahun. Hanya penolakan yang kuterima setiap kali ponselku berdering. Hatiku berdebar berharap itu adalah Tony yang memohon maaf, tapi yang ada hanyalah telepon dari debt collector atau iklan. Tony benar-benar menghilangkanku dari hidupnya. Aku terperangkap dalam lingkaran setan, bangun mencari kerja online, menangis tidur dengan perut keroncongan. Masa depanku tampak begitu gelap. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku yang bersalah? Apakah aku yang terlalu menuntut? Mungkin Lastri dan Tony benar, aku memang tidak cukup baik. Di titik terendahku ketika aku hampir menyerah dan mempertimbangkan untuk pulang dengan memohon ampun, ponselku yang hampir kehabisan baterai berdering. Sebuah nama yang hampir terlupa terpampang di layar. Sari, teman kuliah dulu yang dulu selalu ceria dan penuh semangat. "Dengar-dengar kamu lagi ada di kota ini, Ti. Aku ada acara seminar kewirausahaan gratis akhir pekan ini. Pembicaranya oke-oke, daripada kamu loket up di rumah mending datang, aku jamin bakal bagus buat healing." Healing? Batinku getir. Luka ini terasa terlalu dalam untuk dihel oleh sebuah seminar, tapi suara Sari yang bersemangat itu seperti secercah cahaya kecil di dalam kegelapanku. Dengan sisa keyakinan dan rasa putus asa, aku memutuskan untuk datang. Seminar itu diadakan di sebuah ballroom hotel yang nyaman. Aku duduk di barisan belakang mengenakan pakaian terbaik yang kubawa kabur, sebuah dress sederhana yang sudah ketinggalan zaman. Aku merasa seperti seorang penipu di antara para profesional yang tampak percaya diri.
Namun seiring pembicara demi pembicara berbagi kisah mereka tentang kegagalan bangkit kembali dan menemukan kekuatan mereka, sesuatu dalam diriku mulai bergetar. Mereka bercerita tentang dipecat, tentang bisnis yang bangkrut, tentang dihianati. Cerita mereka berbeda, tetapi nadanya sama. Mereka selamat, mereka tidak menyerah. Aku mendengarkan dengan saksama, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ada sesuatu yang selain rasa sakit yang mengisi diriku. Harapan. Di sesi networking setelah seminar, aku mencoba berbaur dengan malu-malu saat sedang mengambil secangkir kopi. Seorang pria yang tampan dan berwibawa dengan jas yang dipotong sempurna menghampiriku. Dia terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Kita belum berkenalan. Saya Rangga, katanya dengan senyum hangat yang tulus menjabat tanganku. Genggamannya kuat dan tegas. Tiara, jawabku sedikit gugup. Saya perhatikan Anda mencatat dengan sangat serius. Tadi ada hal khusus yang menarik perhatian Anda? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Aku yang terbiasa dengan cercaan dan kritikan hampir tidak percaya ada yang tertarik dengan pendapatku. Aku menjawab dengan terbata-bata, menjelaskan sedikit tentang latar belakangku dan bagaimana beberapa poin dalam seminar itu menyentuhku. Rangga mengangguk mendengarkan dengan penuh perhatian. Pengalaman mengelola rumah tangga dan mendukung pasangan sebenarnya mengajarkan banyak skill yang sangat berharga, Tiara. Manajemen waktu, pengelolaan keuangan, kesabaran, dan ketahanan mental. Jangan pernah meremehkan itu. Kata-katanya seperti pengakuan yang selama ini tidak kudapatkan. Dia tidak memandangku sebagai hanya seorang ibu rumah tangga. Kebetulan, lanjutnya mengulurkan sebuah kartu nama. Perusahaan saya sedang mencari orang-orang dengan semangat belajar dan ketekunan untuk posisi entry level. Jika Anda tertarik silakan hubungi saya. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki pengalaman formal, kami bisa melatih yang tekun. Aku menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar, mataku terbaca lebar saat melihat nama perusahaannya tercetak di sana. Rangga Dynamics. Itu adalah perusahaan tempat Tony bekerja. Rangga adalah bosnya Tony. Ironi hidup yang begitu pahit dan manis sekaligus. Di titik terendah hidupku sebuah tangan terulur, dan tangan itu datang dari sumber yang paling tidak kuduga. Orang yang memegang kendali atas karir suamiku, mantan suamiku, dan wanita yang menghancurkuku. Aku memandangi kartu nama itu lalu menatap Rangga yang tersenyum ramah. Sebuah percikan api menyala di dalam diriku. Ini bukan sekadar tawaran kerja, ini adalah sebuah kesempatan untuk membuktikan pada Tony, pada Lastri, pada Tanti, dan terutama pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri atau pembantu. Bahwa nilai seorang Tiara tidak ditentukan oleh pengakuan mereka. Terima kasih Pak Rangga, kataku, suaraku lebih tegas dari yang kukira. Saya akan menghubungi Anda. Saat aku berjalan keluar dari ballroom, sinar matahari terasa hangat di kulitku. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa ada sesuatu yang bisa diperjuangkan. Perjalanan panjangku baru saja dimulai, dan kali ini aku tidak akan berjalan sebagai korban tapi sebagai pejuang. Menerima kartu nama Rangga terasa seperti memegang tiket untuk memasuki dimensi yang sama sekali baru. Semalaman aku tidak bisa tidur, terombang-ambing antara keraguan yang mendalam dan harapan yang menggoda. Bagaimana jika ini hanya belas kasihan? Bagaimana jika aku gagal? Bisikan-bisikan ketakutan itu nyaris membuatku menyerah sebelum mulai, tapi kemudian wajah Tony yang penuh amarah dan senyum superior Tanti muncul di pikiranku. Itu lebih dari cukup untuk mendorongku mengirimkan email lamaran pada dini hari dengan jari-jari yang gemetar mengetik pengalaman mengelola rumah tangga sebagai satu-satunya kualifikasiku. Keajaiban terjadi dalam waktu 2 jam. Balasan dari Rangga tiba mengundangku untuk wawancara keesokan harinya. Aku muncul dengan pakaian terbaik yang bisa kubeli dengan sisa tabungan, sebuah blazer dan celana bahan sederhana yang kuperoleh dari pusat perbelanjaan dengan harga terjangkau. Ruang wawancara di Rangga Dynamics begitu megah dan modern membuatku merasa sangat kecil, tapi Rangga yang memimpin wawancara sendiri menyambutku dengan hangat. Selamat datang Tiara, senang Anda bisa datang, sambutnya menyuruhku duduk. Saya ingin mendengar lebih banyak tentang Anda, ceritakan pada saya tentang masa-masa Anda membantu suami Anda membangun karir dari awal. Pertanyaannya mengejutkanku, bukan tentang gelar atau pengalaman kerja formal, tapi tentang perjalanan hidupku. Dengan suara yang awalnya ragu lalu semakin percaya diri, aku bercerita. Aku bercerita tentang tahun-tahun awal pernikahan kami ketika Tony masih menjadi karyawan biasa dan aku harus berhemat dengan kreatif, mengelola anggaran yang terbatas, menjadwalkan pembayaran segala tagihan, dan menjadi pendukung moralnya di setiap kegagalan dan kesuksesan kecilnya. Jadi Anda yang mengelola semua keuangan rumah tangga selama ini? Tanya Rangga tertarik. Aku, ya, dari pengeluaran harian hingga investasi kecil-kecilan, jawabku. Dan Anda yang merencanakan semua jadwal dan komitmen sosial suami Anda? Sebagian besar ya.
Aku memastikan semuanya berjalan lancar di belakang layar. Rangga mengangguk, matanya berbinar. Keterampilan yang sangat berharga Tiara. Di dunia bisnis kami menyebutnya manajemen proyek, manajemen anggaran, dan efisiensi operasional. Anda telah melatihnya selama bertahun-tahun. Wawancara itu berlangsung hampir 1 jam. Dia tidak mengujiku dengan pertanyaan teknis yang rumit tapi lebih banyak menggali cara pikirku, ketekunanku, dan kemampuanku beradaptasi saat dia akhirnya berkata, posisi sebagai asisten junior di Departemen Operasi sedang. Lowong gajinya mungkin tidak besar tapi banyak pelajaran yang bisa didapat. Apakah Anda tertarik? Aku hampir tidak percaya. Apakah Anda yakin Pak Rangga? Saya tidak punya latar belakang formal. Saya lebih memilih orang yang tekun dan punya pola pikir yang benar daripada yang hanya mengandalkan ijazah. Anda telah membuktikan ketekunan itu dalam kehidupan pribadi Anda. Sekarang mari kita buktikan di dunia profesional. Hari pertama kerjaku adalah pertempuran. Segala sesuatu terasa asing, komputer, software, istilah-istilah bisnis, bahkan cara berkomunikasi di kantor rekan-rekan kerjaku yang sebagian besar lebih muda memandangku dengan rasa penasaran dan sedikit meremehkan. Tapi aku ingat kata-kata Rangga, ketekunan. Aku datang lebih awal, pulang lebih telat, membawa pulai catatan untuk dipelajari, dan tidak segan bertanya pada siapapun sekalipun pertanyaanku terdengar bodoh. Sementara itu dari celah-celah percakapan di kantor aku mendengar kabar tentang Tony bersama Tanti. Dia seperti berada di puncak dunianya. Proyek Merkuri yang mereka kerjakan berjalan dengan gemilang, setidaknya di permukaan. Tony sering dipuji dalam rapat, dan Tanti selalu berada di sampingnya tersenyum manis penuh kemenangan. Beberapa kali aku secara tidak sengaja berpapasan dengan mereka di lorong. Tony selalu mengabaikanku sepenuhnya, sementara Tanti melemparkan senyum sinis yang penuh dengan rasa superior. Lihat itu, si mantan nyonya rumah sekarang jadi office girl. Bisikku menirukan suara Tanti yang pernah kudengar dari rekan kerja lain. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Semakin mereka mengabaikan dan merendahkanku, semakin kuat tekadku untuk membuktikan diri. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai mantan suami dan pelakor, tapi sebagai motivasi. Aku menyerap segala pengetahuan seperti spons, dari cara membuat laporan keuangan sederhana, hingga memahami alur kerja perusahaan. Rangga yang sesekali mengecek selalu memberikan dorongan. Bagaimana progresnya Tiara? Tanyanya suatu sore sambil berdiri di meja kerjaku yang sederhana. Sedang belajar membuat analisis data penjualan bulanan Pak. Masih lambat tapi saya mulai memahami polanya. Bagus, jangan terburu-buru, fondasi yang kuat lebih penting daripada kecepatan. Bulan-bulan berlalu, aku yang dulu gagap teknologi kini bisa mengoperasikan beberapa software penting dengan lancar. Aku yang dulu hanya memahami urusan dapur kini bisa membaca laporan keuangan dengan kritikus. Perlahan-lahan rasa percaya diriku tumbuh. Aku bukan lagi istri Tony yang terbuang. Aku adalah Tiara, karyawan yang tekun dan terus belajar. Di sisi lain kehidupan sempurna, Tony dan Tanti mulai menunjukkan retakan. Aku mendengar desas-desus bahwa proyek Merkuri mengalami kendala anggaran yang tidak terduga, dan bahwa Tanti meski brilian dalam presentasi, ceroboh dalam eksekusi detail. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku memiliki dunia sendiri yang sedang kubangun. Dengan susah payah, batu bata demi batu bata kusunun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku bukan lagi bangkai berjalan yang hanya menjalankan rutinitas rumah tangga. Aku adalah seorang pejuang yang sedang merebut kembali takdirnya. 6 bulan telah berlalu sejak aku menginjakan kaki di Rangga Dynamics sebagai seorang asisten junior. 6 bulan transformasi yang melelahkan namun membebaskan. Dari seorang wanita yang hanya percaya diri di antara dapur dan mesin cuci, kini aku mulai memahami ritme dan denyut nadi dunia korporat. Meja kerjaku yang dulu bersih kecuali untuk notes dan pensil kini dipenuhi laporan spreadsheet dan buku pedoman prosedur. Rasa percaya diriku tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada keterampilan dan pengetahuan yang kukuasai dengan susah payah. Sementara itu kehidupan Tony dan Tanti tampaknya terus melesat ke puncak. Proyek Merkuri adalah anak emas perusahaan dan mereka adalah orang tua yang selalu dipuji. Mereka terlihat di mana-mana bersama, rapat dengan direksi, jamuan dengan klien penting, bahkan di acara-acara sosial perusahaan. Tanti dengan pakaiannya yang selalu sempurna dan senyumnya yang penuh kemenangan seolah telah mengambil alih peran yang dulu kupunya, tapi dengan gaya yang lebih glamor, dan terlihat Tony di sampingnya tampak seperti raja yang baru dinobatkan, penuh dengan kepercayaan diri yang hampir arogan. Suatu hari aku dipanggil ke ruangan Rangga. Jantungku berdebar, khawatir telah melakukan kesalahan. Tenang Tiara, ini bukan tentang kesalahan, ujarnya seolah membaca pikiranku, menunjuk ke kursi di seberang meja kerjanya yang luas. Aku memanggilmu karena ingin meminta pendapatmu sebagai orang yang baru.
kadang kamu bisa melihat hal-hal yang kami lewatkan karena terlalu terbiasa. Dia menggeser sebuah laporan ke arahku. Itu adalah laporan progres bulanan Project Mercury. Lihatlah sekilas apa yang mencuri perhatianmu. Aku membacanya dengan saksama. Di permukaan semuanya tampak gemilang, target tercapai bahkan terlampaui, tapi sesuatu tentang angka-angka pengeluaran membuatku merasa tidak nyaman. Aku teringat hari-hari ketika aku harus mengelola anggaran rumah tangga yang terbatas dan naluriku mengatakan ada yang tidak beres. Angka pengeluarannya untuk konsultan eksternal dan pembelian perangkat lunak tampaknya sangat tinggi, Pak, kataku hati-hati. Dan ada beberapa pos pengeluaran yang tidak biasa dengan deskripsi yang agak samar, biaya koordinasi proyek, dan jasa profesional khusus. Itu jumlahnya besar tapi tidak ada detail lebih lanjut. Rangga mengangguk, wajahnya serius. Aku juga memperhatikannya. Tony dan Tanti selalu punya penjelasan untuk itu. Kebutuhan mendesak, permintaan khusus klien, tapi instingku mengatakan ada yang tidak beres. Dia memandangku. Kerja bagus Tiara, teruskan sikap kritismu itu. 6 bulan telah berlalu sejak aku menginjakan kaki di Rangga Dynamics sebagai seorang asisten junior. 6 bulan transformasi yang melelahkan namun membebaskan. Kantor yang awalnya terasa seperti labirin yang menakutkan kini telah menjadi medan tempur yang kukenal dengan baik. Aku tak lagi tersesat di lorong-lorongnya. Tak lagi gugup saat harus berbicara dalam rapat kecil. Dan yang paling penting, aku tak lagi memandang diriku sebagai mantan istri Tony, melainkan sebagai Tiara, karyawan Rangga Dynamics. Suatu Senin pagi suasana kantor terasa berbeda. Ada getaran ketegangan yang tak terucapkan di udara. Pak Wisnu, kepala auditor internal yang terkenal teliti dan tak kenal kompromi, telah memasuki ruang kerja Rangga. Sejak pukul 7 pagi membawa setumpuk dokumen. Wajahnya yang biasanya datar kali ini tampak berkerut oleh kekhawatiran yang dalam. Dari meja kerjaku yang tak jauh dari ruang direksi, aku melihat Tony dan Tanti tiba bersama, masih dengan aura percaya diri yang selama ini mereka pelihara. Tanti tertawa ringan menyentuh lengan Tony dengan familiar, sementara Tony membusungkan dada bangga akan pencapaian Project Mercury yang selalu dipuji-puji. Mereka sama sekali tidak menyadari badai yang akan segera menerpa. Tak sampai setengah jam kemudian bel pertanda rapat darurat berbunyi melalui dinding kaca ruang rapat utama. Aku bisa melihat Rangga duduk di kursi kepalanya, wajahnya seperti patung yang dingin. Tony dan Tanti duduk di seberang, masih dengan senyum percaya diri mereka, seolah yakin ini hanyalah formalitas belaka. Tony, mulai Rangga, suaranya datar namun memotong seperti pisau. Bisakah kamu menjelaskan invoice nomor INVMRC 087-2023 ini? Tony sedikit terkejut dengan langsungnya serangan mengambil dokumen yang disodorkan. Ini untuk pembelian lisensi perangkat lunak khusus Rang. Seperti yang sudah saya laporkan, ini kebutuhan mendesak dari klien. Untuk kebutuhan mendesak, sela Rangga tak memberinya kesempatan. Perusahaan yang tercatat di invoice ini, PT Solusi Teknologi Global. Menurut data kepabeanan dan perpajakan tidak pernah ada. Ruang rapat mendadak senyap-senyum di wajah Tony dan Tanti pudar dalam sekejap. Apa? Tony terkesiap, matanya membelalak. Itu tidak mungkin. Saya sudah memeriksa. Kamu memeriksa apa, Tony? Bentak Rangga. Kali ini suaranya meninggi. Nomor pajaknya fiktif. Alamatnya fiktif. Jejak transfernya mengarah ke sebuah perusahaan Shell di Kepulauan Kaiman. 3 miliar rupiah. Hilang begitu saja. Wajah Tony memucat. Dia menoleh kepada Tanti yang duduk di sampingnya dengan wajah yang sama pucatnya. Tanti, kamu yang menangani komunikasi dengan vendor ini, apa penjelasanmu? Tanti menggigit bibirnya, tangannya gemetar saat membuka laptopnya. Saya punya semua email konfirmasinya di sini. Ujarnya, suaranya bergetar, jari-jarinya mengetik dengan gugup tapi semakin lama semakin panik ekspresinya. Ada masalah? Tanya Rangga dengan nada sarkastik. Mereka pasti telah menghapus email-emailnya atau mungkin server kami error. Bual Tanti berkeringat dingin. Server error. Rangga mendesis bangkit dari kursinya. Jangan bermain-main denganku, Tanti. Ini bukan hanya tentang satu invoice. Ada setidaknya 5 transaksi mencurigakan lainnya dalam proyek ini dengan total yang hilang mendekati 5 miliar rupiah. Semuanya atas persetujuanmu dan semuanya memiliki pola yang sama, vendor fiktif, deskripsi samar, dan uang menguap ke luar negeri. Tiba-tiba Tony berdiri, wajahnya yang dulu tampan kini tampak keriput dan penuh kengerian. Dia menatap Tanti, matanya menyala oleh kemarahan dan pengkhianatan. Kau menggunakan aku? Selama ini semua pujian, semua kerja keras itu hanya kedok untuk mencuri uang perusahaan. Tanti yang terjepit tiba-tiba berubah sikap. Gunakan kamu? Jangan bersikap suci, Tony. Kamu yang begitu lapar akan pujian dan ingin cepat sukses.
Kamu yang menandatangani semua laporan kemajuan tanpa memeriksa detailnya. Kamu pikir aku tidak tahu betapa kamu membenci dirimu sendiri dan butuh pengakuan? Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan, kesan bahwa kamu adalah seorang jenius. Dan kamu melahapnya dengan rakus. Dialog mereka yang penuh amarah dan tuduhan itu, seperti adegan drama tragis yang bisa disaksikan oleh seluruh karyawan melalui dinding kaca. Tony terhuyung mundur seperti ditampar. Dia melihat ke sekeliling ruangan, dan untuk pertama kalinya matanya menangkap tatapanku yang sedang mengamati dari balik kaca. Dalam sekejap semua kesombongan dan arogansinya runtuh. Dia tampak seperti anak kecil yang ketakutan dan tertangkap basah. Rangga yang telah menyaksikan pertukaran tuduhan itu dengan wajah muak akhirnya mengambil alih. Cukup. Pertunjukan memalukan ini sudah cukup. Suaranya menggema di seluruh lantai. Efektive immediately, kalian berdua ditangguhkan dari semua tugas. Tony, sebagai project lead kamu bertanggung jawab penuh atas kelalaian dan kemungkinan pelanggaran ini. Tanti, kamu adalah otak di balik skema penipuan ini. Security akan mengawal kalian keluar dari gedung, tim hukum dan auditor akan mengambil alih, dan bersiaplah untuk menghadapi konsekuensi hukum. Pintu ruang rapat terbuka. Dua petugas security yang tegap sudah menunggu. Wajah Tony dan Tanti yang pucat dan basah oleh keringat dingin menjadi tontonan semua orang yang hadir saat mereka berjalan keluar, diiringi oleh tatapan heran, sinis, dan kasihan dari rekan-rekan kerja mereka. Tony kembali menatapku. Kali ini di matanya yang merah tak ada lagi sisa kesombongan. Yang ada hanyalah lautan penyesalan dan rasa malu yang dalam. Aku memandanginya tidak dengan senyum kemenangan, tapi dengan perasaan campur aduk, sedih, lega, dan sebuah pengakuan pahit bahwa inilah akhir dari sebuah bab yang kelam dalam hidupku. Fondasi rumah, kartu mereka yang dibangun dari kebohongan, kesombongan, dan pengkhianatan akhirnya runtuh, dan awal kehancuran mereka telah dimulai. Sementara mereka harus menghadapi badai yang mereka ciptakan sendiri, aku dengan setumpuk laporan di meja dan tanggung jawab baru yang harus kuselesaikan, tahu bahwa hidupku harus terus berjalan. Bab ini telah berakhir dan bab baru akan dimulai. Mereka menyebutnya karma, tapi bagiku ini hanya konsekuensi alami dari pilihan yang mereka buat sendiri. Dulu Tony mengusirku dari hidupnya dengan congkak. Kini aku menyaksikan dari kejauhan saat pria itu runtuh bagai menara kartu. Rumah mewah yang dulu kutinggali dengan hati hancur, kini disita ban. Karir gemilangnya pupus, sudah dipecat tidak hormat dari Rangga Dynamics setelah terbukti lalai mengawasi proyek Merkuri yang merugikan perusahaan 5 miliar. Yang paling menusuk, Tony baru tersadar akan pengkhianatan Tanti saat perempuan itu menguras habis rekening bersama mereka. Hampir 2 miliar lenyap dalam sekejap. Lastri, mantan ibu mertuaku yang dulu selalu merendahkanku, kini harus menjalani hidup yang selalu dia hinakan. Dari wanita borju yang selalu dilayani, kini harus mencuci piring dan mengepel lantai sendiri di kontrakan kumuh. Dia terjatuh saat mencoba mengangkat koper dan tak ada siapa-siapa yang menolong. Setiap pagi ada sarapan hangat, rumah selalu bersih dan wangi, pakaian selalu rapi, ratapnya pada Tony suatu hari. Dan aku selalu mengeluhkannya. Tapi pengakuan itu datang terlalu terlambat. Seperti Tony, Lastri baru memahami nilai sebuah kesetiaan setelah kehilangannya. Sedangkan Tanti, perempuan ambisius yang mengira bisa menggapai segala impian dengan kecurangan, kini menghabiskan waktunya di balik jeruji besi. 12 tahun penjara untuk kasus penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Perempuan yang menganggapku rendah, itu kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kecantikan dan kecerdasannya tak berarti apa-apa di sel tahanan. Di hari vonisnya, media memuat foto dirinya terjatuh histeris di lantai pengadilan. Tony yang seharusnya di sini, teriaknya, tapi dunia sudah tahu kebenarannya. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku bahagia melihat mereka menderita? Tidak. Yang kurasakan justru prihatin. Mereka seperti 3 karakter dalam drama tragedi yang ditulis sendiri. Tony kehilangan segalanya karena keserakahannya. Lastri menderita karena kesombongannya. Dan Ibu Tanti terpenjara karena ambisinya yang buta. Dan aku hanya berdiri di sini terus melangkah, menyaksikan bagaimana karma bekerja dengan caranya yang sempurna. Kadang hukum terbaik bukanlah yang ditulis di undang-undang, melainkan yang secara alami mengikuti setiap pilihan hidup. Aku hanya belajar untuk tidak pernah menyesali perpisahan yang membawaku pada kebebasan sejati. Sementara kehidupan 3 orang yang pernah menyakitiku berakhir dalam berbagai bentuk kehancuran, perjalananku justru semakin melesat. 2 tahun telah berlalu sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di Rangga Dynamics sebagai seorang asisten junior yang penuh keraguan.
kini berdiri di ruang rapat yang sama tapi bukan sebagai peserta yang gugup melainkan sebagai pemimpin presentasi. Jika kita lihat dari data kuartal terakhir, ujarku dengan suara percaya diri menunjuk ke slide presentasi yang elegan. Strategi pemasaran digital yang kita terapkan telah berhasil meningkatkan engagement sebesar 45% dan konversi penjualan sebesar 28%, dan yang paling membanggakan kita berhasil melakukannya dengan anggaran 15% lebih rendah dari yang dialokasikan. Rangga yang duduk di seberang meja mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan apresiasi yang tulus. Di sekelilingnya para direktur dan manajer senior lainnya mendengarkan dengan seksama. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dulu meragukanku, yang memandangku sekadar sebagai mantan istri Tony yang malang. Kini tatapan mereka penuh dengan rasa hormat. Rincian eksekusi dan analisis dampak jangka panjangnya bisa dilihat di halaman 23-25 dari laporan ini. Lanjutku mengganti slide. Saya juga sudah menyiapkan beberapa skenario untuk ekspansi ke pasar regional mengingat kesuksesan model ini. Presentasi berlangsung selama 1 jam. Di akhir sesi Rangga berdiri diikuti oleh yang lain. Kerja yang luar biasa Tiara, pendekatanmu yang detail-oriented dan kemampuanmu beradaptasi dengan perubahan pasar memang menjadi nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Salah seorang direktur senior, Pak Handoko, yang dulu paling vokal meragukanku kini ikut memuji. Saya harus akui saya salah strategi. Yang kamu usulkan untuk segmentasi pasar ternyata sangat tepat sasaran. Selamat. Setelah rapat usai, Rangga menahanku sebentar. Tiara, ada waktu untuk ngobrol sebentar. Kami masuk ke ruang kerjanya yang luas. Dia menyodorkan segelas air mineral padaku sebelum duduk di kursinya. Aku tidak pernah meragukan potensimu sejak hari pertama wawancara. Mulainya tersenyum. Tapi yang kamu capai dalam 2 tahun ini melampaui ekspektasiku. Terima kasih Rangga, itu berkat kesempatan dan bimbingan yang kamu berikan. Bimbingan hanya bisa diberikan pada orang yang mau belajar, dan kamu, Tiara, adalah pembelajar yang paling tekun yang pernah aku temui. Dia mengambil sebuah dokumen dari laci mejanya. Ini adalah proposal promosi Dewan Direksi menyetujui untuk mengangkatmu sebagai Senior Marketing Manager efektif bulan depan. Aku menerima dokumen itu dengan tangan sedikit gemetar. Senior Manager, posisi yang bahkan tidak pernah terbayang olehku sebelumnya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Jabatan ini datang dengan tanggung jawab yang lebih besar tapi juga kompensasi yang tentunya lebih layak. Dia tersenyum lebih lebar. Dan aku pikir sudah waktunya juga kamu memiliki tim sendiri. Perasaan yang kurasakan sulit diungkapkan dengan kata-kata ini bukan sekadar promosi jabatan. Ini adalah pengakuan-pengakuan bahwa aku, Tiara, memiliki nilai yang tidak tergantung pada siapapun, nilai yang datang dari kerja keras, ketekunan, dan kecerdasanku sendiri. Beberapa minggu kemudian aku sudah duduk di ruang kerjaku yang baru, lebih luas dengan jendela yang menghadap ke kota. Di meja kerjaku terpampang plakat kecil bertuliskan, Tiara Wijaya Senior Marketing Manager. Beberapa anggota tim muda yang antusias sudah menungguku untuk briefing pertama. Saya percaya setiap dari kalian memiliki potensi yang besar. Kataku pada mereka persis seperti yang dulu Rangga katakan padaku. Filosofi saya sederhana, kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan yang paling penting kita saling menghormati. Di sela-sela kesibukan baru aku juga mulai membangun kehidupan pribadiku kembali. Aku menyewa apartemen kecil yang nyaman yang kudesain sesuai seleraku sendiri, hangat, minimalis, dan penuh dengan buku. Aku tidak lagi menjadi istri atau menantu. Aku menjadi diriku sendiri sepenuhnya. Suatu sore saat sedang berbelanja kebutuhan di supermarket, aku secara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang teman arisan Lastri dulu. Perempuan itu memandangiku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tiara? Wah, saya hampir tidak mengenali. Kamu terlihat sangat berbeda. Aku tersenyum sopan. Ibu Sria? Lama tidak bertemu. Dengar-dengar kamu sekarang sukses sekali di Rangga Dynamics. Jadi manajer ya? Dan kamu terlihat sangat bahagia. Aku mengangguk. Ya, saya memang bahagia. Sangat. Perempuan itu lalu berbisik. Kamu tahu keadaan Tony dan ibunya kan? Sangat menyedihkan, rumahnya disita, tinggal di kontrakan kecil. Tony kesulitan dapat kerja. Lastri, dia seperti orang yang berbeda sekarang. Mendengar kabar itu, hatiku tidak lagi merasa sakit atau dendam, hanya ada sedikit rasa sedih bahwa segalanya harus berakhir seperti itu. Semoga mereka menemukan jalan mereka masing-masing, jawabku dengan tenang. Saat berjalan meninggalkan supermarket, aku menarik napas dalam-dalam. Udara terasa segar, aku memandangi kota yang sibuk di sekelilingku lalu senyum kecil mengembang di bibirku.
Dulu di rumah mewah itu, aku adalah Tiara yang tersesat seorang istri dan menantu yang berusaha mati-matian memenuhi harapan orang lain sampai lupa pada jati dirinya sendiri. Kini di tengah keramaian kota ini, aku telah menemukan diriku kembali. Aku adalah Tiara yang kuat, mandiri, dan percaya diri, sebuah mutiara yang berhasil keluar dari cangkangnya yang rusak berkilau lebih terang dari sebelumnya. Kebangkitanku sempurna bukan untuk membalas dendam pada mereka yang telah menjatuhkanku, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku memang layak untuk berdiri setinggi ini, dan ini baru awalnya. Hujan turun dengan derasnya menghantam jendela apartemenku di lantai 15. Aku sedang bersantai di sofa menikmati secangkir teh hangat dan buku favorit ketika interkom berdering. Itu adalah penjaga gedung. "Ada yang mau menemui Anda, Bu Tiara," seorang pria, dia bilang. "Dia Tony." Jantungku berhenti sejenak. Tony, nama yang sudah tidak kudengar dalam waktu yang lama tapi masih membawa bekas luka yang dalam. Setelah beberapa detik berpikir, aku akhirnya mengizinkannya naik. Saat pintu terbuka, yang kulihat membuatku terpana bukan lagi Tony yang tampan dan percaya diri dengan setelan jasnya yang mahal yang berdiri di hadapanku, adalah seorang pria dengan postur yang agak membungkuk mengenakan jaket usang yang basah kuyup. Wajahnya dipenuhi bayang-bayang kelelahan dan keputusasaan, matanya yang dulu bersinar penuh ambisi kini redup dan penuh penyesalan. "Tiara," ucapnya, suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Bolehkah aku masuk sebentar?" Aku mengangguk pelan membukakan pintu untuknya. Dia masuk dengan langkah gugup, matanya menyapu sekeliling apartemenku yang sederhana namun nyaman. "Kamu terlihat sangat baik," katanya mencoba memulai percakapan. "Terima kasih Tony, duduklah." Dia duduk di ujung sofa seolah takut mengotori tempatku. Tangannya yang menggenggam erat terlihat gemetar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang tegang, hanya diisi oleh suara hujan di luar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Tiara." Akhirnya dia memecah kesunyian, suaranya bergetar. "Aku telah membuat kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang menghancurkan segalanya." Dia menatap tangannya sendiri, seolah tidak berani menatap mataku. "Setiap hari sejak kamu pergi, aku dihantui oleh penyesalan. Melihat ibuku harus menderita kehilangan segalanya itu menyakitkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa aku telah kehilangan kamu." Aku diam membiarkannya berbicara. Ini pertama kalinya dalam pernikahan kami dia benar-benar membuka hatinya. "Aku sakit hati, Tiara," lanjutnya, suaranya pecah. "Aku diperdaya Tanti, tapi yang lebih parah, aku membiarkan diriku diperdaya. Aku begitu lapar akan pujian dan pengakuan sampai-sampai aku buta. Aku mengorbankan yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku." Air mata mulai mengalir di pipinya. Pria yang dulu begitu bangga dan arogan ini kini menangis di hadapanku. "Aku telah memperlakukanmu dengan buruk, seperti pembantu, seperti orang yang tidak berarti, padahal kamulah yang selalu ada untukku. Dari nol kamu yang percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang percaya." Dia mengangkat kepalanya, matanya yang basah akhirnya menatapku langsung. "Aku butuh kamu, Tiara, bukan sebagai pembantu tapi sebagai istriku, sebagai partner hidupku. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kita mulai lagi?" Ruangan kembali hening. Aku memandanginya. Pria yang dulu kucintai dengan segenap hati yang kemudian menghancurkanku. Tanpa ampun aku melihat penyesalan yang tulus di matanya, tapi aku juga melihat bayangan luka yang ditinggalkannya. "Tony," ucapku akhirnya, suaraku tenang namun tegas. "Aku mendengar semua yang kamu katakan dan aku percaya penyesalanmu itu tulus." Wajahnya sedikit cerah seolah melihat secercah harapan. "Tapi," lanjutku, dan cahaya di matanya langsung meredup, "maaf tidak selalu berarti kita bisa kembali." Dia terlihat seperti baru saja ditampar. Apa maksudmu?" "Kamu bilang kamu butuh aku. Tapi Tony, yang kamu butuhkan bukanlah aku. Yang kamu butuhkan adalah seorang penyelamat. Seorang yang bisa membantumu keluar dari keterpurukanmu. Seorang pembantu yang akan membersihkan kekacauan yang kamu buat. Bukan itu." "Biarkan aku menyelesaikan," potongku lembut. "Kamu kehilangan segalanya dan kamu melihatku yang sekarang sukses, mandiri, bahagia. Dan kamu pikir aku bisa menyelamatkanmu, tapi itu bukan cinta Tony, itu keputusasaan." Aku menarik napas dalam-dalam. Cinta yang seharusnya tumbuh di antara kita sudah lama mati, diinjak-injak oleh kata-kata kasar, penghinaan dan pengkhianatan. Aku sudah bukan lagi Tiara yang dulu. Aku bukan wanita yang siap mengorbankan segalanya untuk cinta buta. Aku telah belajar tumbuh dan menemukan kekuatanku sendiri. Dia terduduk lemas, air matanya semakin deras. "Jadi tidak ada harapan sama sekali." "Harapan untuk apa? Untuk kembali ke kehidupan di mana aku adalah pembantu dan kamu adalah majikan? Untuk kembali pada hubungan yang tidak setara?" "Tidak Tony,
Aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan seperti itu. Aku berdiri mengambilkan segelas air untuknya. Aku memaafkanmu bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri agar aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban kebencian. Tapi maafku tidak berarti aku akan memberi kamu kesempatan untuk melukaiku lagi. Tony memandangiku dengan tatapan hampa seolah baru menyadari betapa dalamnya luka yang dia timbulkan dan betapa jauhnya aku telah melangkah meninggalkannya. Kamu benar, bisiknya akhirnya suaranya hancur. Aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua, aku telah menghancurkan permata terindah dalam hidupku dengan tanganku sendiri. Dia berdiri, tubuhnya terlihat semakin renta. Terima kasih sudah mendengarkan dan maafkan aku untuk segalanya. Saat dia berjalan menuju pintu, aku berkata dengan lembut, semoga kamu menemukan kedamaian Tony, dan semoga kamu belajar untuk menghargai orang lain dalam hidupmu selanjutnya. Dia mengangguk pelan lalu menghilang di balik pintu. Aku berdiri di sana lama setelah kepergiannya dan merasakan sebuah bab dalam hidupku akhirnya benar-benar tertutup. Bukan dengan kemarahan atau dendam tapi dengan ketenangan dan penerimaan. Aku telah memaafkan tapi aku juga telah memilih untuk menghargai diriku sendiri dan itu adalah kemenangan terbesarku. Kepergian Tony meninggalkan rasa getir sekaligus pembebasan, seperti sebuah pintu yang akhirnya tertutup rapat membiarkan cahaya dari jendela baru menyinari hidupku, dan cahaya itu hadir dalam wujud Rangga. Hubungan kami tidak terjadi dalam semalam itu, tumbuh perlahan dibangun di atas fondasi saling menghormati dan pemahaman. Selama 2 tahun bekerja bersamanya, aku menyaksikan bukan hanya seorang pemimpin yang brilian tapi juga seorang manusia yang penuh integritas dan kebaikan hati. Suatu sore kami berdua bekerja lembur menyelesaikan proposal penting, kantor sudah sepi, hanya tersisa kami berdua dan suara keyboard yang berdetak. Kamu tidak perlu menungguku Tiara, ujar Rangga mengangkat kepalanya dari laptop. Tidak apa-apa, saya ingin memastikan angka-angka di bagian analisis risiko ini akurat, jawabku sambil menyunggingkan senyum. Dia berdiri dan menghampiri mejaku bukan sebagai atasan tapi sebagai rekan. Bisa kutunjukkan caranya yang lebih efisien. Selama setengah jam berikutnya dia dengan sabar membimbingku, tidak dengan sikap menggurui tapi dengan semangat berbagi pengetahuan. Saat kami akhirnya selesai, dia mengajakku makan malam sebagai ucapan terima kasih. Di restoran Italia yang cozy obrolan kami mengalir begitu natural, bukan tentang pekerjaan tapi tentang buku, tentang impian, tentang nilai-nilai hidup. Aku selalu kagum pada ketahananmu Tiara, ucap Rangga tiba-tiba, matanya berbinar lembut di bawah cahaya lilin. Bukan banyak orang yang bisa bangkit dari keterpurukan dan tidak hanya survive tapi thrive seperti kamu. Perasaanku campur aduk. Kadang kita tidak tahu sekuat apa diri kita sampai kita dipaksa untuk kuat. Dia mengangguk memahami. Aku tahu tentang Tony dan aku tahu ini mungkin bukan tempat atau waktunya, tapi izinkan aku bersikap jujur. Perasaanku padamu bukan sekadar kekaguman profesional. Hatiku berdebar. Rangga, dengarkan dulu, pintanya lembut. Aku melihat bagaimana kamu membangun dirimu kembali batu demi batu. Aku melihat kebaikan hatimu yang tetap utuh meski pernah disakiti. Aku melihat kecerdasan dan keanggunanmu dalam menghadapi setiap tantangan, dan yang paling penting aku melihatmu sebagai partner yang setara bukan sebagai pelengkap. Kata-katanya begitu tulus menusuk langsung ke relung hatiku yang paling dalam ini, sangat berbeda dengan cinta buta yang dulu kupunya pada Tony. Rangga, aku masih memiliki luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan aku tidak akan pernah memaksamu untuk terburu-buru, jawabnya menatapku dengan penuh pengertian. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada seseorang yang melihatmu, menghargaimu, dan mencintaimu untuk siapa dirimu seutuhnya, bukan untuk apa yang bisa kamu berikan, tapi untuk siapa kamu adanya. Pernyataan Rangga itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang indah dan menenteramkan. Tidak ada drama, tidak ada sandiwara, yang ada adalah kemitraan sejati. Dia tidak pernah mencoba mengubahku atau menjadikanku versi lain dari diriku. Dia merayakanku justru karena aku telah menjadi Tiara yang kuat dan mandiri. Beberapa bulan kemudian dalam sebuah acara santai di rumahnya, Rangga mengajakku ke taman belakang yang dipenuhi bunga di bawah cahaya bulan purnama. Dia memegang kedua tanganku. Tiara, kamu adalah kejutan terindah dalam hidupku. Aku tidak mencari-cari cinta tapi ternyata cinta itu tumbuh di antara kita di tempat yang paling tak terduga. Dia tidak berlutut atau memberikan kotak cincin yang mewah. Sebaliknya dia berbicara dari hati ke hati. Aku mencintaimu dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Sebagai partner, sebagai sahabat, sebagai kekasih. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa cinta sejati itu ada dan itu setara? Air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Ini adalah yang selalu kuidam-idamkan namun tak pernah kudapatkan, sebuah cinta yang menghargai, mengangkat,
dan menyempurnakan bukan yang mengekang dan merendahkan. Ya Rangga, aku bersedia. Pelukannya hangat dan menenteramkan, berbeda dengan segala pelukan yang pernah kurasakan sebelumnya. Pelukan ini terasa seperti pulang. Tak lama setelah kami resmi berkencan, kami secara tidak sengaja bertemu dengan Tony di sebuah pusat perbelanjaan. Dia terlihat lebih rapi dari pertemuan terakhir, mungkin sudah mendapatkan pekerjaan kecil. Tapi aura kesedihan masih menyelimutinya saat dia melihat tanganku yang tergenggam erat dengan Rangga dan senyum bahagia yang tak bisa kusembunyikan. Sebuah pengakuan pahit akhirnya terpancar di matanya. Dia mengangguk pelan, bukan dengan dendam tapi dengan penerimaan. Dia akhirnya mengerti bahwa aku bukanlah miliknya untuk direbut kembali, bahwa kebahagiaanku sekarang adalah konsekuensi langsung dari pilihannya yang dulu. Rangga dengan elegan hanya mengangguk balik. Tidak sombong atau jumawa, dia bahkan tidak perlu berkata apa-apa. Kehadirannya di sampingku sudah berbicara segalanya. Saat Tony pergi dengan langkah gontai, Rangga memeluk pundakku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku mengangguk memandangi Tony yang menghilang di kejauhan. "Ya, aku baik-baik saja." Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar memaknainya. Aku baik-baik saja. Luka-luka itu sudah menjadi bekas, bukan lagi luka terbuka. Dan cinta yang kubangun dengan Rangga adalah bukti bahwa setelah badai berlalu, matahari memang akan bersinar lebih terang. Cinta sejati itu datang bukan untuk memperbaiki kita, tapi untuk merayakan kita yang sudah kuat berdiri sendiri. Dan itulah yang Rangga berikan padaku, sebuah permulaan baru di atas puing-puing kehancuran masa laluku. Waktu terus bergulir bagai sungai yang tak pernah berhenti mengalir. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan kebetulan yang terakhir dengan Tony di pusat perbelanjaan. Hidupku dengan Rangga semakin dalam dan bermakna, setiap hari diisi dengan saling mendukung dan menghargai. Namun terkadang bayang-bayang masa lalu masih sesekali menyapa, bukan sebagai hantu yang menakutkan tapi sebagai pengingat betapa berharganya kedamaian yang kini kumiliki. Sabtu sore, Rangga dan aku memutuskan untuk mencoba restoran Jepang baru yang sedang hits. Saat kami menunggu pesanan dari balik partisi bambu, aku mendengar suara yang tak asing. Suara itu lebih berat, lebih lelah, tapi masih bisa ku kenali. "Tony, jadi menurutmu proposal ini cukup kompetitif?" tanyanya pada seseorang yang sepertinya rekan kerjanya. "Masih perlu perbaikan di bagian anggaran Tony, klien kita sekarang sangat hemat," jawab suara lainnya. Dari celah partisi aku bisa melihat sekilas Tony duduk bersama 2 pria lainnya. Dia mengenakan kemeja sederhana, bukan lagi setelan mahal. Seperti dulu wajahnya masih membawa bekas-bekas penderitaan, tapi ada sedikit cahaya harapan. Di matanya dia terlihat seperti seorang pejuang yang sudah lelah berperang tapi belum menyerah. Rangga yang duduk berhadapan denganku menyadari perubahan ekspresiku. "Ada apa?" bisiknya. "Itu Tony," jawabku pelan. "Dia sepertinya sedang meeting bisnis." Rangga melirik ke arah partisi lalu kembali menatapku. "Apakah kamu ingin pindah meja?" Aku menggeleng kepala. "Tidak, aku baik-baik saja." Dan kali ini aku benar-benar memaknainya. Kami melanjutkan makan malam kami, tertawa, berbagi cerita tentang rencana liburan kami, dan menikmati setiap detik kebersamaan. Di tengah-tengah tawaku yang pecah mendengar lelucon Rangga, aku melihat Tony dari kejauhan menatap ke arah kami. Bukan tatapan penuh dendam atau kemarahan, bukan pula tatapan penyesalan yang dramatis, tapi sebuah tatapan penerimaan. Di matanya yang teduh aku melihat sebuah pengakuan. Diam-diam dia melihatku. Tiara yang dulu dianggapnya tidak lebih dari dekorasi rumah kini bersinar sebagai wanita percaya diri di samping seorang pria yang menghargainya. Dia melihat Rangga yang tidak hanya menjadi pasanganku tapi juga mitra sejati yang memandangku dengan rasa bangga dan cinta yang tulus. Dan yang paling penting, Tony melihat kebahagiaan kami. Kebahagiaan yang alami, tidak dipaksakan, tidak dibangun di atas kepura-puraan. Kebahagiaan yang datang dari rasa saling menghormati dan mengerti. Saat kami berdiri untuk pergi, Tony dan timnya juga kebetulan sedang bersiap untuk meninggalkan restoran. Kami berpapasan di dekat pintu untuk sepersekian detik. Udara terasa tegang. Tony memandangiku lalu ke Rangga dan akhirnya kembali padaku. Dia mengangguk pelan. "Tiara, Rangga." Rangga membalas anggukan itu dengan sopan. "Iya, Tony." Lalu yang mengejutkanku, Tony berkata dengan suara rendah namun tulus. "Aku senang melihatmu bahagia, Tiara. Kamu pantas untuk itu." Kata-katanya sederhana tapi mengandung makna yang dalam. Itu adalah pengakuan terakhir yang kubutuhkan dari masa laluku. Sebuah pengakuan bahwa aku memang layak mendapatkan kebahagiaan dengan atau tanpanya. "Terima kasih, Tony," jawabku dengan tenang. "Semoga kamu juga menemukan kedamaianmu." Dia tersenyum getir, sebuah senyuman yang penuh dengan pelajaran hidup yang telah dipelajarinya dengan cara yang keras. "Aku sedang berusaha." Kami berpisah di pintu restoran Rangga dan aku berjalan beriringan menuju mobil. Tangan kami tergenggam erat.
Tony berjalan ke arah yang berbeda sendirian menyusuri trotoar yang diterangi lampu jalan. Saat memandangi punggungnya yang semakin menjauh, hatiku dipenuhi oleh sebuah perasaan yang aneh, bukan kebencian, bukan cinta, tapi sebuah rasa syukur. Syukur karena aku telah melewati badai itu dan keluar sebagai manusia yang lebih kuat. Syukur karena aku telah belajar untuk memilih diriku sendiri. Dan syukur karena Tony meski terlambat akhirnya belajar untuk menghormati pilihanku. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Rangga lagi memeluk pundakku. Aku menoleh padanya tersenyum. Lebih dari baik-baik saja, aku akhirnya bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu, bebas dari beban kebencian, bebas untuk sepenuhnya mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Pelajaran terakhir dari seluruh episode tragis ini adalah hidup memang tidak adil, tapi kita memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana kita merespons ketidakadilan itu. Tony memilih jalannya dan aku memilih jalanku, dan di kejauhan saat bayangan Tony akhirnya menghilang di sudut jalan, aku tahu bab terakhir dari kisah kami benar-benar telah tertutup, bukan dengan ledakan tapi dengan sebuah anggukan dan penerimaan, dan itu lebih dari cukup. Setahun setelah pertemuan terakhir dengan Tony, hidupku dengan Rangga memasuki babak yang sama sekali baru. Suatu pagi yang cerah kami berdiri di sebidang tanah kosong di pinggiran kota yang asri, angin sepau-sepau menerpa rambutku membawa aroma tanah basah dan harapan. Ini dia, ucap Rangga, tangannya menggenggam erat tanganku. Kanvas kosong kita. Dia baru saja menandatangani akta jual beli untuk tanah ini, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai investasi kami berdua. Aku berkontribusi dengan tabungan yang kukumpulkan dari gajiku sendiri, sebuah kebanggaan yang tak ternilai harganya. Kamu yakin tentang desainnya? Tanyanya memandangku dengan mata berbinar. Seperti yang kita diskusikan, jawabku sambil mengeluarkan sketsa dari tas. Ruang keluarga yang terbuka, dapur yang menghadap ke taman, dan sebuah studio kecil di lantai 2 untukku. Rangga tersenyum. Tempat di mana kamu bisa menulis dan melukis sesukamu. Itu adalah impian lamaku yang tak pernah terucap saat bersama Tony. Sebuah ruang untuk mengekspresikan diriku, bukan hanya sebagai istri atau ibu rumah tangga. Proses membangun rumah itu menjadi terapi tersendiri bagiku. Setiap akhir pekan kami mengunjungi lokasi, mengawasi progresnya, dan membuat keputusan bersama. Mulai dari warna cat jenis keramik hingga bentuk gagang pintu, setiap pilihan adalah cerminan dari kami berdua. Warna apa untuk dinding kamar tidur? Tanya Rangga suatu hari sambil memegang beberapa sampel warna. Aku suka yang hijau sage ini. Jawabku menunjuk salah satu sampel. Tenang dan menenangkan. Dia seperti kamu. Ujarnya tersenyum lembut, kuat tapi kalem. Perbedaan dengan proses memilih rumah bersama Tony begitu mencolok. Dulu aku hanya diizinkan memberikan pendapat, tapi keputusan akhir selalu di tangannya. Kini setiap keputusan adalah hasil diskusi setara. Rumah ini benar-benar akan menjadi milik kami berdua. Suatu sore saat kami sedang memeriksa instalasi listrik ponselku, berdering sebuah nomor yang tidak kukenal. Setelah kuangkat terdengar suara lemah yang kukenali. Tiara, ini Lastri. Suara ibu mertuaku yang dulu terdengar begitu lantang dan penuh tuntutan kini terdengar rapuh dan tua. Ya ibu, ada yang bisa saya bantu? Aku hanya ingin mendengar kabarmu. Ada jeda panjang. Dan untuk meminta maaf. Aku menatap Rangga yang memahami isyaratku dan memberiku ruang. Untuk segala hal Tiara. Untuk semua kata-kata kasar, untuk semua perlakuan tidak adil, untuk suaranya tercekik. Untuk mengusirmu dari rumahmu sendiri. Dia menangis di seberang telepon, aku bisa mendengar tangisannya yang terseduh-seduh. Aku sekarang mengerti, aku sudah mengalami sendiri, betapa sulitnya mengurus segalanya sendirian, betapa berharganya seorang Tiara. Aku mendengarkan dalam diam, membiarkannya mencurahkan isi hatinya. Ini adalah katarsis yang dia butuhkan. Kamu tidak perlu memaafkanku, lanjutnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal dan aku senang mendengar kamu sekarang bahagia. Terima kasih ibu, jawabku akhirnya, suaraku tenang. Saya sudah memaafkan Anda sejak lama, bukan untuk Anda tapi untuk ketenangan diri saya sendiri. Saya berharap Anda juga menemukan kedamaian. Setelah menutup telepon, aku berdiri di tengah kerangka rumah kami yang masih dalam pembangunan. Rangga menghampiriku memeluk pundakku. Semuanya baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk menitikkan air mata. Ya, itu adalah telepon yang perlu terjadi.
6 bulan kemudian rumah kami akhirnya selesai, tidak sebesar atau semewah rumah yang dulu kutinggali bersama Tony, tapi ini sempurna dalam setiap detailnya. Saat pertama kali memasuki rumah itu dengan kunci di tangan, rasa haru menyergapku. "Selamat datang di rumah Tiara," ucap Rangga membukakan pintu untukku. Rumah itu terang dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman. Setiap sudut bernafaskan kepribadian kami. Rak buku berisi koleksi kami berdua, dapur yang fungsional namun indah, dan studio kecil di lantai 2 dengan pencahayaan alami yang sempurna. Malam pertama kami di rumah baru, kami duduk di teras belakang menikmati angin malam. "Kamu tahu," ucap Rangga tangannya menggenggam erat tanganku, "rumah ini bukan hanya tentang batu dan semen. Ini adalah tentang kita, tentang memulai dari nol bersama-sama." Aku memandangi rumah kami lalu pada Rangga. "Ini adalah rumah pertama yang benar-benar menjadi milikku. Tempat di mana aku tidak perlu meminta izin untuk menjadi diriku sendiri. Kamu selalu bebas menjadi dirimu sendiri bersamaku, Tiara. Dan itulah mengapa aku mencintaimu." Rumah baru ini adalah simbol dari hidup baruku, sebuah kehidupan di mana aku tidak lagi didefinisikan oleh orang lain, tapi oleh pilihan-pilihanku sendiri. Sebuah kehidupan di mana aku dihargai, dicintai, dan diakui sebagai manusia seutuhnya. Saat bulan bersinar terang di atas atap rumah kami, aku tahu akhirnya aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan hanya sebuah struktur fisik, tapi sebuah tempat di mana jiwa bisa berlabuh dan hati bisa bersemayam dalam damai. Rumah yang dibangun dengan cinta, rasa hormat, dan kemitraan sejati, dan ini adalah awal dari segala kemungkinan indah yang menanti. 5 tahun itulah waktu yang telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mewah Tony dengan air mata dan hati yang hancur. Kini aku berdiri di gedung Rangga Diamix memandang kota yang gemerlap. Di balik kaca gedung terasa dingin di jari-jariku, tapi hatiku dipenuhi kehangatan dan kepuasan yang tak terucapkan. Besok adalah hari yang sangat berarti, peluncuran buku pertamaku. Gugup. Rangga datang dari belakang merangkul pinggangku dengan lembut, aroma parfumnya yang familiar menenangkan. Sedikit, aku mengakui mencondongkan tubuh ke pelukannya, tapi lebih banyak bersyukur. "Kamu pantas untuk ini, sayang. Kamu selalu menjadi bukti hidup. Dari ruang rapat ke ruang rapat kamu membawa kekuatan yang tidak semua orang miliki." Kampanye itu bertajuk "Suara yang Terdengar". Inovasi dari setiap sudut, sebuah proyek multiplatform yang tidak hanya mempromosikan produk baru perusahaan, tetapi juga menyoroti kisah-kisah karyawan, terutama perempuan yang ide dan kontribusinya seringkali terbungkam dalam hiruk-pikuk hierarki korporat. Keesokan harinya aku memimpin rapat kick-off di ruang konferensi utama mengenakan setelan jas berwarna navy. Di hadapanku duduk tim terbaik perusahaan. Mereka sudah bersiap untuk menyimak dengan baik dan seksama. "Terima kasih semuanya. 5 tahun lalu saya hanya berdiri di dapur, dan di mana suara saya mungkin hanya terdengar sebatas dinding rumah. Hari ini kita akan memastikan bahwa setiap suara di perusahaan ini dari manapun asalnya memiliki panggungnya." Pembukaanku bergema diikuti oleh aplaus. Presentasi pun berjalan lancar. Data strategi dan elemen kreatif yang aku pimpin disambut dengan antusias. Saat rapat selesai dan ruang rapat perlahan kosong, Rangga datang menghampiri dan memelukku. Katanya, "Lihat, istri siapa ini? Aku bangga sekali denganmu, Tiara." Ucapan itu sontak membuatku terharu. Ucapan yang tidak pernah aku dapatkan dulu. Namun sekarang setiap hal kecil yang aku lakukan selalu mendapatkan apresiasi. Setelah kami keluar dari ruang rapat, tiba-tiba dari resepsionis memanggilku. "Permisi Ibu Tiara, ada yang ingin bertemu dengan Ibu. Namanya Tony." Aku memandang Rangga. Rangga memberi isyarat mengangguk. "Di mana dia?" "Ada di ruang tunggu, Bu." Aku pun berjalan menuju ruang tunggu, dan dengan tenang mendekatinya. "Tiara," ucapnya mengangguk hormat. "Selamat atas proyek besarmu." "Terima kasih, Tony." Dia tersenyum getir. "Melihatmu sudah sesukses sekarang membuatku jadi ciut. Kita semua belajar, Tony, dengan cara kita masing-masing." Dia mengangguk. "Aku sedang membangun bisnis kecil-kecilan, jasa konsultan manajemen proyek, ironis bukan? Belajar dari kesalahan terbesarku." Aku senang mendengarnya. Dia memandangiku untuk terakhir kalinya, sebuah pengakuan damai di matanya.
Kamu selalu cantik Tiara, tapi sekarang kamu bersinar. Teruslah bersinar. Tanpa menunggu jawaban dia berbalik dan pergi menyatu dengan kerumunan, sebuah epilog yang sempurna untuk kisah kami. Malam itu saat aku dan Rangga merayakan kesuksesan proyekku di restoran rooftop ponselku, berdering sebuah email persetujuan terkait proyekku. Rangga mengangkat gelasnya. Untuk Tiara yang membuktikan bahwa seorang wanita bukanlah peran yang dia mainkan, tapi kekuatan yang dia pilih untuk menjadi seseorang yang kuat. Aku tersenyum mengangkat gelasku. Untuk kita dan untuk semua perempuan di luar sana yang masih mencari dirinya sendiri. Saat aku memandangi lampu-lampu kota, aku teringat kata-kata terakhir dalam diariku. Mereka menyebutku istri tapi memperlakukanku seperti pembantu. Kini aku memahami bahwa gelar terbaik bukanlah yang diberikan orang lain tapi yang kita rajut sendiri. Dari setiap pilihan untuk menghargai diri sendiri, aku pernah menjadi istrimu tapi sekarang aku adalah ratu di istanaku sendiri. Hidup ini bukan tentang membalas dendam pada mereka yang telah menyakitimu, ini tentang membangun kehidupan yang begitu indah sampai-sampai luka-luka masa lalu hanya menjadi catatan kaki dalam perjalananmu menuju cahaya. Dan aku Tiara akhirnya telah sampai di cahaya itu.